Lex Poetan Pereira. This Amazon warrior has power that is just otherworldly. But I'm telling you, Cyril Gane is not like something we've ever seen before. He's a monster. Ilya Topuria. Welcome to Superstardom. 15-0, 13 finishes. Destruction of everyone in front of him, and I am so fired. Justin Gaethje, widely considered the most violent man in the most violent sport. The guy is an absolute savage. He was put on this earth to fight. Bayangkan ini baik-baik. Pertarungan UFC bukan di arena penuh 20.000 penonton, bukan di Las Vegas, bukan di Madison Square Garden, tapi di White House. Ya, tempat paling kuat di dunia, simbol kekuasaan, simbol politik. Sekarang bayangkan lagi, kamu adalah petarung. Kamu sudah berjuang bertahun-tahun, dan akhirnya kamu tampil di sana. Tapi bukan di depan fans, bukan di depan orang yang benar-benar peduli, melainkan di depan miliarder, diplomat, dan orang-orang yang mungkin bahkan tidak tahu siapa kamu. Kedengarannya seperti mimpi besar, atau justru sesuatu yang terasa salah. UFC sedang merencanakan salah satu event paling ambisius dalam sejarah mereka, sebuah fight card di White House. Atas kertas ini terdengar luar biasa. Ini seperti MMA akhirnya diakui di level tertinggi. Tapi semakin kita lihat ke dalam, semakin banyak pertanyaan muncul. Apakah ini benar tentang sport? Atau ini tentang kekuasaan, citra, dan hiburan? Mari kita mulai dari hal paling sederhana, penonton. Event UFC biasanya diisi oleh puluhan ribu fans, orang-orang yang membeli tiket mahal, orang-orang yang mengikuti setiap fight. Tapi di White House, kapasitasnya sangat terbatas, kurang dari 5.000 orang di dalam area utama, dan itu pun bukan sistem tiket biasa. Tidak ada siapa cepat dia dapat. Ini adalah daftar tamu, dengan pemeriksaan latar belakang, dengan keamanan tingkat tinggi. Artinya, sebagian besar fans sejati tidak akan bisa masuk. Bagi gantinya, akan ada sekitar 80.000 orang di taman luar, menonton dari layar besar. Jadi realitasnya sederhana, fans sejati di luar, VIP di dalam. Dan di titik ini, kita harus mulai bertanya, event ini sebenarnya untuk siapa? Beberapa petarung mulai berbicara, salah satunya adalah Brandon Royval, dan dia mengatakan sesuatu yang jujur. Nah, I don't give a shit about fighting at the fucking White House. I want to fight in front of big crowds, bro. It's like, how big can the White House even like have of a stadium? Sesuatu yang mungkin banyak orang pikirkan, tapi tidak berani bilang. Dia tidak peduli bertarung di White House. Dia ingin bertarung di depan fans. Fans yang berteriak. Fans yang mengerti perjuangan. Fans yang mengikuti perjalanan mereka dari nol. Karena bagi banyak petarung, atmosfer itu penting. Energi dari penonton itu nyata. Dan ketika kamu menggantinya dengan ruangan penuh orang penting yang diam, sesuatu terasa hilang. Bahkan ada yang menggambarkannya seperti Hunger Games, sebuah pertunjukan untuk elit. Dan itu bukan alasan kenapa mereka masuk ke MMA. Sekarang kita masuk ke isu yang lebih besar, matchmaking. Karena ketika kamu membuat event sebesar ini, kamu tidak hanya memilih petarung terbaik, kamu memilih nama terbesar. Ini bukan hal baru di UFC. Kita sudah melihatnya berkali-kali. Title shot diberikan berdasarkan popularitas. Comeback langsung ke perebutan sabuk. Bahkan belt khusus dibuat untuk menjual pertarungan. Dan untuk event seperti White House, tekanan itu akan lebih besar lagi. Karena ini bukan sekedar fight night, ini adalah panggung global. Jadi pertanyaannya, apakah petarung yang paling layak akan tampil? Atau yang paling menjual? UFC selalu berjalan di garis tipis. Di satu sisi, ini adalah sport, kompetisi nyata, ranking, perjuangan menuju gelar. Di sisi lain, ini adalah bisnis hiburan, butuh drama, butuh cerita, butuh bintang. Biasanya kedua hal ini masih seimbang, tapi event White House terasa seperti melangkah terlalu jauh ke satu sisi. Lebih dekat ke entertainment daripada sport, lebih dekat ke pertunjukan daripada kompetisi murni. Dan disinilah kekhawatiran mulai muncul, karena ketika ranking tidak lagi penting,
Ketika kemenangan tidak menjamin kesempatan, apa arti semua perjuangan itu? Coba bayangkan posisi petarung. Kamu menang terus, kamu naik ranking, kamu melakukan semuanya dengan benar. Tapi ketika momen besar datang, nama besar lain melompati kamu. Karena mereka lebih populer, lebih mudah dijual. Dan itu bukan sekedar teori. Ini sudah terjadi berkali-kali. Event White House hanya memperbesar masalah ini. Karena sekarang yang dipertaruhkan bukan hanya sabuk, tapi citra global. Dan dalam situasi seperti itu, keputusan jarang dibuat berdasarkan siapa paling layak, tapi berdasarkan siapa paling menguntungkan. Di balik semua hype, ada realitas yang tidak banyak dibicarakan. Keamanan super ketat, protokol tingkat tinggi, koordinasi antar lembaga. Bahkan ada laporan bahwa biaya renovasi setelah event bisa mencapai ratusan ribu dolar. Semua ini untuk satu malam, satu pertunjukan. Dan ironisnya, fans yang membangun sport ini sejak awal tidak benar-benar menjadi bagian dari momen itu. Mereka hanya menonton dari jauh. Jadi sekarang kita sampai di pertanyaan utama. Apakah ini langkah maju untuk UFC? Atau justru tanda bahwa sport ini mulai kehilangan arahnya? Karena ketika pertarungan berubah menjadi pertunjukan eksklusif, ketika fans dipisahkan dari momen terbesar, ketika ranking tidak lagi berarti, maka sesuatu yang fundamental mulai hilang. Jiwa dari sport itu sendiri. Pada akhirnya, petarung tidak masuk ke MMA untuk tampil di depan elit. Mereka masuk untuk bertarung, untuk membuktikan diri di depan orang-orang yang benar-benar peduli. Dan jika itu hilang, maka yang tersisa bukan lagi sport, tapi hanya pertunjukan mahal. Sekarang aku ingin dengar dari kamu. Menurut kamu, UFC di White House ini langkah bersejarah atau justru kesalahan besar? Tulis pendapat kamu di komentar. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe.